ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Rita Lisawati, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2010908955. Pada pagi hari ini saya akan menampilkan PPL kedua, siklus kedua, pertemuan pertama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ditematikan dengan IPAS dengan materi pelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung di kelas 4 Sekolah Dasar 4 Penabur, Jakarta. Demikian perkenalan dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Mi. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semua sudah happy, sudah semangat di pagi hari ini kita menggunakan batik Indonesia. Karena hari ini kita masih tema tentang indahnya Indonesia kita dengan berbagai agak kelibet nih, dengan berbagai keberagaman yang ada. Oke, ya kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Bisa izin share screen. Oke, kita mau doa pembukaan. Tadi siapa yang join pertama kali? Revita ya misalnya. Revita. Oke, Revita boleh bantu Miss Lisa untuk berdoa pembuka, pimpin doa pembukaan kita, sayang. Iya, Miss. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai pelajaran kami hari ini ya Tuhan. Berkati kami dan lindungi kami ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Nah, oke. Yuk, kita akan memulai kegiatan kita hari ini, Mrs. Nah, hari ini kita masuk ke tema 1, subtema yang kedua. Apa judulnya? Boleh baca sama-sama anak-anak hebat? Kebersamaan dalam Keberagaman. Sama seperti kita hari ini kita pakai baju batik beraneka ragam sebagai bentuk cinta tanah air Indonesia. Ya, yuk capaian pembelajaran kita. Nah, Miss Sisa hari ini mau mengaitkan pelajaran bahasa Indonesia dengan PPKN. Jadi ada keterkaitannya. Oleh karena itu, Miss Sisa harapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir, menyimaknya dengan baik. Kita nanti ada ice breaking, nanti ada gerak-gerak sedikit, lalu kita juga akan ada games, kita akan diskusi kelompok, pokoknya menarik. Oke? Yuk, capaian pembelajaran kita di Bahasa Indonesia, peserta didik memahami ide pokok atau gagasan pokok, serta ide pendukung atau gagasan pendukung pada teks informatif. Dan di PPKN-nya kalian menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian dari tubuh manusia. Hari ini kita mau belajar mendengar. Nah, kata kuncinya mendengar. Kalau mendengar kita menggunakan apa sih anak-anak? Telinga. Ada berapa telinga kita? Telinga. Ada dua. Nah, nanti ada kaitannya dengan ice breaking kita. Ya, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menemukan dan memaknai kosakata. Nanti kita belajar mencari kata-kata yang menurutmu sulit, ya. Lalu kita cari maknanya dengan menggunakan KBBI. Siapa yang tahu kepanjangannya dari KBBI? Darren, raise hand. Apa Darren? KBBI kepanjangan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mantap, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karena kita secara online, nanti kita menggunakan KBBI online, ya.
Oke, yang kedua, kalian diharapkan menentukan ide pokok atau gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Kemudian, nah ini nanti di pertemuan kita selanjutnya, tetapi masih ada keterkaitannya, yaitu merinci bagian-bagian dari telinga sebagai alat pendengaran kita. Dan kalian diharapkan mampu membuat gambar penampang telinga. Nah, Miss Sisa sudah bawa nih sebenarnya nih sebuah bentuk penampang dari telinga. Tadi Miss Sisa pinjam dari lab IPA. Nanti Miss Sisa tunjukkan ya. Oke, ini profil pelajar Pancasila kita. Ya. Kemudian ini nilai PPK kita. Nah, aktivitas kita hari ini seperti biasa, kita mau membaca supaya kalian lancar membaca, gemar membaca, dan mengerti apa yang dibaca. Lalu kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita diskusi kelompok, lalu kerjasama dalam keberagaman, refleksi, dan ada tugas bonus. Siapa yang mau bonus? Oke, bonus kita hari ini. Iya, wah Yesua sama Gracia sudah duluan langsung mau bonus. Senang ya dapat bonus ya. Bonusnya tenang, it's okay ya. Nah, untuk lebih semangat kita mau berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak serentak menerjang terjang. Tak gentar menyerah, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak serentak menerjang terjang, tak gentar menyerang, majulah menang. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Miss Sisa lanjutkan. Kita belajar untuk mendengar. Nah, Miss Sisa mau kasih ice breaking-nya. Ice breaking-nya seperti kayak kita permainan Simon Says, tapi sekarang bilangnya Miss Lisa berkata. Bisa? Bisa? Ya. Berarti Miss Lisa says. Ya, good. Ya. Jadi kalau ada Miss Lisa berkata, misalnya pegang hidung. Yang diikuti dari yang diikutin yang Miss Lisa ucapkan ya, bukan yang Miss Lisa. Miss Lisa bilang, Miss Lisa berkata pegang hidung. Nah, kalau kamu pegang hidung di sini benar salah? Salah. Belajar untuk apa? Belajar untuk apa? Mendengarkan. Dengarkan yang Miss Lisa ucapkan, bukan yang Miss Lisa gerakinnya, ya. Oke. Ready? Ready ya? Oke, yuk. Langsung mulai ya, nggak usah kita pakai pemanasan, pasti bisa lah. Oke, ya. Konsentrasi. Miss Lisa berkata, pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Ah, dagunya di mana, Noah? Ayo, nggak apa-apa ya, fokus. Oke, satu lagi.
Miss Lisa berkata, pegang telinga. Oke, good. Oke, good. Thank you anak-anak hebat. Oke, sudah semangat? Sudah semangat, makin Sudah, semangat. Miss. Oke, Sudah. saya lanjutkan ya. Saya share screen kembali. Sekarang kita mau membaca. Miss Lisa akan berikan bacaannya di kolom chat. Miss Lisa akan masukkan linknya di kolom chat. Kalian bisa klik. Lalu Miss Lisa akan tunjuk yang akan membaca. Yang tidak membaca, tetap membaca dalam hati. Ya. Oke, karena nanti setelah kalian membaca akan ada pertanyaan dari isi teks bacaan tersebut. Noah, ada yang mau ditanyakan? Raise hand. Enggak, Miss, saya kepencet. Oh, kepencet. Oke, sudah bisa semua dibuka linknya. Linknya Miss kirim di chat. Ya, Sudah. di kolom chat. Nah, oke, kalau gitu coba Deren bantu Miss Lisa baca teksnya. Kalau kamu sudah buka linknya. Oke, Miss. Tunggu sebentar, Noah, kenapa raise hand sayangku? Mau baca. Apa Bang? Oh, mau baca. Ya udah, Deren apa Noah gantian? Ayo. Oh ya udah, Deren. Noah nggak apa-apa gantian mengalah. Ya oke, yuk. Makasih ya Noah. Yuk Deren, boleh silakan baca Bang dengan suara yang keras. Perhatikan tanda baca dan intonasinya ya. Oke. Telinga sebagai alat indera. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dan dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Agar telinga kita selalu sehat, maka kita harus menjaga dan membersihkannya secara teratur. Cara merawat telinga diantaranya adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur dengan sapu tangan dan air hangat, dan jangan mengorek-ngorek telinga sendiri. Oke, good. Terima kasih Deren sudah membantu membaca. Apakah terlihat share screen-nya Miss Lisa dari bacaan yang dibaca dari Bisa. linknya? Terlihat, Miss. Oke, Lisa mau tanya nih ya. Lisa mau tanya, yang bisa boleh raise hand. Oke, tetap kita dengan aturan ya. Yang pertama, apa judul dari bacaan yang sudah kalian baca? Oke. Sisa pilih Daniel. Apa Daniel judul bacaannya? Telinga sebagai alat indera. Oke. Setuju dengan teman-teman jawabannya? Apakah itu termasuk judulnya? Ya. Adalah yang ada di bagian atas dari sebuah paragrafnya. Oke, good. Thank you Daniel. Pertanyaan yang kedua, mengapa telinga termasuk salah satu panca indera? Kenapa telinga termasuk salah satu panca indera? Oke, Noah, kenapa Noah telinga termasuk salah satu panca indera? Karena telinga berfungsi sebagai alat pendengar. Sebagai alat pendengar. Selain itu apa lagi? Informasi yang kita dapatkan tadi di mana? Dimasukkan ke dalam otak. Jadi panca indera itu menghubungkan antara organ tubuh yang satu dengan organ tubuh yang lainnya, termasuk adalah di otak. Karena otak adalah sebagai pusatnya. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas tentang telinganya sendiri. Sekarang kita belajarnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, tetapi materinya adalah materi tentang telinga sebagai alat indera. Oke, thank you Noah untuk jawabannya. Kita akan lanjutkan. Nah, Miss Lisa mau anak-anak menyimak video singkat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, nanti seperti tadi Miss Lisa akan tanya jawab dari isi video yang akan kalian simak. Oke, ya, yuk kita dengarkan sama-sama.
Oke. Yo, apa tadi gagasan pokok? Apa sih gagasan pokok berdasarkan video tadi? Gracia, apa itu gagasan pokok sayang? Gagasan pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Ringkasan dari kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung, apa itu gagasan pendukung? Ada yang tahu? Tadi kalau kalimat ringkasan dari kalimat utama, gagasan pendukung. Gagasan dari kalimat penjelas, Miss. Nah, gagasan dari kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita harus baca dulu teksnya secara keseluruhan. Lalu cermati kalimat pertama sampai dengan kalimat akhir pada paragraf. Kemudian kalian bisa menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Selain itu, nah ada informasi pentingnya. Setelah kita membaca, kita bisa menguraikannya bebas. Boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk peta pikiran atau seperti mind mapping kayak cabang-cabang pohon. Ya, di pelajaran sebelumnya di kelas 3 pun kamu sudah pernah membuat mind mapping, benar ya? Nah, hari ini nanti kegiatan kita salah satunya adalah kalian akan membuat mind mapping dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang akan Miss Sisa berikan. Nah, sekarang Miss Sisa akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Oke, nanti namanya adalah kelompok telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke, jelas ya? Nama kelompoknya telinga tengah, telinga luar, sama telinga dalam. Telinga luar nomor urut 1 sampai 5, yaitu ada Darren, Kalista, Ruth, Philbert, Patricia. Oke, telinga luar itu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks bacaan dalam bentuk tabel. Ya, nanti saya akan berikan LKPD-nya, linknya di kolom chat seperti tadi. Lalu yang kedua, kelompok telinga tengah, yaitu menjelaskan secara lisan. Nah, anak-anak yang telinga tengah itu hanya lisan saja. Tapi walaupun lisan, kalian tetap menulis di LKPD-nya. Oke. Lalu yang ketiga, kelompok telinga dalam. Nah, telinga dalam ini anak-anak berkreasi. Buat mind mapping-nya, ya, di agenda sebelumnya Miss Sisa sudah minta kalian menyiapkan buffalo. Boleh pakai spidol, boleh pakai gambar, ya. Betul ya, di agenda sebelumnya Miss Sisa sudah informasikan ke anak-anak bahwa kita akan membuat mind mapping dan kita sudah bagi dalam beberapa kelompoknya. Oke, Miss Sisa akan berikan dulu linknya di kolom chat. Bentar ya. Link untuk LKPD diskusi kelompoknya. Di dalamnya sudah ada soalnya dan teksnya. Oke, nanti kalian tinggal mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, dah ready? Miss Sisa setting waktunya, timernya 5 menit ya. 5 menit saja. Oke. Daniel boleh join sayang? Ya udah, kita bikin lagi roomnya, Miss Sisa kasih tambahan waktu 5 menit lagi, gitu. Kelompok 1 udah ya, tapi 5 menit yang kedua harus selesai. Oke, Miss. Siap, Miss. 3 menit aja, 3 menit aja, Miss. Kelamaan 5 menit. Apa 3 menit? Iya. Ya, Miss. Boleh, Miss. 5 menit aja, Miss. 5 menit. Oke. Yuk, kita ngambil musyawarah, oke. Kita ngambil musyawarah 5 menit seperti yang tadi. Ya, mungkin karena tadi masih ada beberapa yang mengalami kendala, Miss Sisa open lagi 5 menit, tapi Miss Sisa harapkan yang kedua ini lebih di itu lagi ya, lebih diselesaikan lagi. Oke? Siap, Miss. Boleh, Miss. Ya. Ya, Miss. Oke, 5 menit berikutnya. Oke. Wah, kelompok ini sudah ya. Ruth mana ketuanya? Mana LKPD Mur? Oke. Ayo Kalista. Oke, good. Sip. Tuh, kelihatan. Pas banget. Sudah selesai? Sudah. Sekarang saatnya kita presentasi.
Oke. Ya, kita mau presentasi dimulai dari kelompok telinga luar. Oke, yuk silakan Bang. Oh, dia mau coba pakai text box. Wow, keren. Gagasan pokok. Temennya boleh bantu baca ya, Nak ya? Ruth yang baca gagasan pokok, Miss. Ya. Ya, Miss. Gagasan pokok katanya. Gagasan pokoknya, telinga merupakan salah satu panca indera. Gagasan pokoknya, telinga merupakan salah satu panca indera. Masih di mute, Ruth? Aku jawab aja ya, Miss. Halo? Kayaknya Ruth putus, Miss, karena ini. Telinga merupakan. Ah, Telinga adalah alat indera. oke. Yo, bantu oleh Filbert. Ya, Miss. Ya. Gagasan pendukungnya. Yang pertama adalah telinga berfungsi sebagai alat pendengaran. Berfungsi. Nggak apa-apa, Iya. salah ketik nggak apa-apa. Ya, wajar. Namanya kita masih berlatih. Oke. Di enter aja atau bikin lagi yang baru nggak apa-apa. Oke, good. Kedua, Patricia, Miss. ya Patricia baca nak. Bagian telinga dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. 3. Telinga harus dirawat dan dibersihkan. Udah, Miss. Oke, yuk kita mau cek sama-sama dari kelompok telinga luar dalam bentuk tabel ya. Ya. Tapi mereka memang tadi sudah berusaha pakai text box, tidak apa-apa. Ya, kerjasamanya oke. Kemudian kita lihat cek jawabannya. Yang pertama, gagasan pokok telinga adalah alat indera. Apakah setuju dengan kelompok yang 2 dan kelompok ketiga? Luar telinga tengah sama Oke. Gagasan pendukungnya ada 3, betul salah? Ada 3 dari bacaan kita. Ya. Ada telinga berfungsi sebagai alat pendengaran, ada bagian-bagian telinga, kemudian telinga harus dirawat dan dibersihkan. Oke, saya print screen. Good job dari kelompok telinga luar. Kita beri applause untuk telinga luar kelompoknya. Thumbs up for us, for you ya. Boleh stop share. Gantian telinga luar sudah telinga tengah. Daniel dan kawan-kawan. Silakan. Daniel yang share screen, Miss. Oke, Daniel yang share screen. Boleh dibaca, yang baca Daniel atau yang lain bacanya? Nomor 1 Alvaro. Oh, oke, Alvaro nomor 1 baca. Oke. Telinga merupakan panca indera. Itu untuk jawaban pertama. Dan jawaban kedua adalah telinga berfungsi sebagai alat pendengaran. Dan nomor 3, bagian telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Itu untuk jawaban ketiga. Jawaban keempat adalah telinga harus dirawat dan dibersihkan. Oke, good. Nah, kita mau lihat teman kita bikin mind mapping loh, keren banget coba. Oke, boleh dibacakan Gracia? Oke, Miss. Ya. Gagasan pokoknya, telinga berfungsi sebagai alat pendengaran. Kemudian Gagasan pendukung satu yang pertamanya, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Lalu Gagasan pendukung keduanya,
Bagian telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Oke. Gagasan pendukung ketiganya, agar telinga sehat kita harus merawatnya dengan baik. Oke, setuju dengan teman-teman kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok telinga luar dan telinga tengah? Setuju kah? Setuju, Miss. Setuju? Oke, good. Thank you. Terima kasih, Gracia. Boleh stop share. Nah, Miss Isa bisa simpulkan untuk kegiatan hasil diskusi kelompok kalian. Miss Isa sangat apresiasi terhadap hasil dan usaha kalian ya secara kelompok. Nah, kita mau lihat tadi telinga luar ada Darren ya kan. Walaupun di awal mungkin teman-temannya mengalami kendala tapi tetap mensupport, mengganti dengan yang lain ya kan. Kita kasih nilai 95. Oke, thumbs up, kita kasih applause ya. Yang kedua, telinga tengah ada Daniel dan kawan-kawan ya. Di reminder kembali oleh Yesua. Miss tadi nomor sekian ada di sini. Oh, ternyata ada ya. Miss Isa juga kasih nilai 95 ya. Lalu kelompok telinga dalam, wah Miss Isa sangat apresiasi ya. Karena menggunakan mind mapping ya. Menggunakan mind mapping teman-teman yang ada di kelompok telinga dalam. Miss Isa kasih nilai 95 juga. Jadi semuanya hari ini nilainya sama. Ya. Maksudnya hampir sama, Miss? Enggak dong, yang kemarin kan ada yang beda 90, 95. Ya iya. kan? Kalau sama berarti kalian sudah mampu, berarti kalian itu adil di kelas ini, ya kan? Berarti kemampuan kalian hampir sama, saling membantu. Oke? Ya. Oke, nah hari ini kita mau latihan soal ya tentang si telinga tadi dalam bentuk games word wall. Siap? Siap? Siap, Miss. Yuk, boleh diklik linknya yang ada di kolom chat. Miss Isa akan kasih waktu 3 menit aja. Baca dengan teliti. Jangan cepat-cepat memilihnya. Oke, kita bahas sama-sama. Yuk, kita bahas sama-sama. It's okay, nggak apa-apa. Nih, mana LKPD-nya? Oke, nomor 1. Yuk, nomor 1. Coba. Oke, Filbert baca nomor 1. Nanti nomor 2 Patricia. Ya, Miss. Kalimat utama berdasarkan paragraf tersebut, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Oke, Kemampuan bacanya hertz. ya, Miss. Bacanya hertz ya. Oh ya, Miss. Oke, good. Thank you. Betul sekali. Jawabannya C. Kita sudah menyelesaikan LKPD kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Kita mau menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini kita belajar apa anak-anak? Hari ini kita belajar apa? Cara menentukan gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok. Gagasan ukur. Betul sekali. Tadi apa gagasan pokok? Siapa yang masih ingat? Gagasan pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Kalau gagasan pendukung? Alvaro, lanjutin. Gagasan pendukung adalah ringkasan dari kalimat penjelas. Oke, good. 2. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya. Membaca seluruh kalimat atau cerita dengan cermat dari awal sampai akhir. Oke. Nah, refleksi kita ini tadi sudah. Bagaimana perasaanmu hari ini belajar hari ini? Senang? Senang. Puji Tuhan. Berarti hari ini Miss Isa akan berikan pesannya. Kita harus bersyukur atas karunia yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya indera pendengaran dengan baik, ya. Karena ada beberapa orang yang di luar sana
yang mungkin membutuhkan alat bantu dengar. Kita punya telinga yang baik, belajarlah untuk mendengar yang baik dan mengucapkan hal-hal yang baik. Bisa anak-anak hebat? Bisa ya? Oke. Bisa, Miss. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang telinga beserta bagian-bagiannya. Nah, tugas kalian hanya mengerjakan Bu Pena halaman 48. Dikerjakan langsung di Bu Pena, nanti dikumpulkan ke WA Miss Lisa atau masukkan ke dalam Google Classroom. Jelas informasinya? Miss, ini batas pengumpulannya kapan, Miss? Batas pengumpulannya 1 minggu. Oke? Ya. Nah, kita akhiri kegiatan belajar kita. Ya. Ada yang mau tanya? Sebelum kita tutup dengan doa? Tidak ada. Oke, ya. Kalau tidak ada, kita mau tutup dengan doa. Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai pada pelajaran hari ini, Tuhan. Berkatilah untuk minggu depan yang kami bisa lakukan pelajaran lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami koneksi yang besar, yang baik. Dan juga Tuhan, berkatilah supaya kami mempunyai keluarga yang sehat. Amin. Amin. Terima kasih Kalista, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik, tetap belajar weekend, Sabtu dan Minggu. Kita ketemu kembali di pembelajaran berikutnya di Senin yang akan datang.